إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصدوق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, hadirin sekalian, jamaah salatul maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini. Tidak putus-putusnya kita diberikan nikmat dan karunia. Dan di antara nikmat yang khusus, yang nikmat tersebut adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih, hamba-hambanya yang memang adalah hamba-hamba pilihan, yaitu mendapatkan nikmat untuk mempelajari, mendalami Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan dua wahyu dan dua landasan utama, dua acuan yang dijadikan referensi di dalam syariat Islam, baik itu terkait dengan masalah akidah, ibadah, muamalah, muasyarah dan yang selainnya. Dan salah satu bagian yang akan kita pelajari di kesempatan petang hari ini, walhamdulillah, adalah al-hadis atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih di hadis yang ke-60 di bab al-muraqabah. Nah, hadis yang cukup panjang di mana seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan tentang al-Islam. Lalu Nabi menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dan di kesempatan pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan makna dan kandungan dan juga rukun daripada syahadah yang pertama, yaitu syahadah la ilaha illallah. Kita juga telah menyebutkan beberapa faedah atau pelajaran, dan di antaranya adalah mengapa dua kalimat syahadat tersebut menjadi satu rukun, sementara rukun Islam yang lainnya itu hanya satu persatu. Sedangkan syahadat itu mesti syahadat ini. Dan kita juga sudah menerangkan faedah apakah seseorang yang masuk ke dalam seseorang yang mengucapkan syahadah itu sudah pasti keislamannya. Nah, dan di pertemuan ini insyaallah taala kita akan sedikit menyinggung syahadah yang kedua, yaitu syahadah Muhammadar Rasulullah, yang kalau lengkapnya adalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang lengkapnya. Syahadah Muhammad ini, na'am, abduhu wa rasuluhu, yakni kita mempersaksikan dengan penuh keyakinan
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba pilihan dan beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah, untuk diutus kepada seluruh manusia. Beliau adalah salah satu dari rasul, sekaligus rasul yang terakhir. Dan rasul adalah mereka yang diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan dan menyebarkan wahyu tersebut. Naam. Ini di antara definisi rasul yang disebutkan oleh sejumlah ulama. Naam. Dan rasul yang pertama dimaklumi beliau adalah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan rasul yang terakhir, dan tidak akan ada lagi nabi setelah beliau, tidak akan ada lagi rasul setelah beliau, itulah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Syahada Muhammad abduhu wa rasuluhu, ada dua hal dalam syahadah ini. Pertama, beliau adalah abduhu, beliau hamba, dan kedudukan beliau sebagai hamba tentunya dimaklumi sebagaimana hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Beliau adalah manusia biasa, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk menyebutkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Qul innama ana basyarun mislukum. Qul, katakan wahai Muhammad, innama, sungguhnya engkau hanyalah, innama ana basyarun mislukum, sungguhnya aku hanyalah basyar, manusia biasa, mislukum, seperti mana kalian. Nah, seperti mana kalian. Innama ana basyarun mislukum. Dan di dalam hadis beliau bersabda, innama ana basyar, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fazkuruni. Saya ini, kata beliau, adalah manusia biasa. Saya bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Maka ketika saya lupa, ingatkan saya. Nah, ini penting untuk kita pahami jemaah sekalian, sebab ketidakpahaman akan hal ini, seseorang akan menempatkan Nabi SAW di atas hamba. Nah, melebihi hakikat hamba. Nah, dan berlebih-lebihan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dimaklumi di kalangan saya minta maaf, di kalangan tasawuf itu kadang mereka punya syair-syair yang isi syair-syair tersebut terlalu berlebihan. Nah, berlebihannya bagaimana? Mereka melantunkan bait syair bahwasanya Nabi itu adalah penyembuh. Nabi itu di tangannya lah surga dan neraka. Beliau yang menentukan siapa yang bisa masuk surga, siapa yang bisa masuk neraka. Nah, dan seterusnya yang semisal dan semakna dengan itu. Dan diakibatkan tidak memahami dari sisi kehambaan Nabi SAW yang pernah melakukan ibadah umrah dan ibadah haji, itu tentunya melihat di depan kuburan Nabi SAW di Masjid Nabawi. Seharusnya ketika berdoa menghadap kemana? Kiblat, bukan menghadap ke kuburan Nabi SAW. Sebab Nabi tidak bisa mengabulkan doa.
Ketika beliau hidup saja, beliau tidak bisa mengabulkan doa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ingat, beliau hamba, manusia, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, apalagi uluhiyah. Maka tidak boleh kita berlebihan terhadap beliau sehingga menempatkan beliau sampai kepada derajat rububiyah atau uluhiyah. Bahwa beliau memiliki andil terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Beliau punya andil dari terkabulnya doa, mustajabahnya doa dan seterusnya. Jemaah sekalian, tidak. Beliau manusia biasa. Beliau diperintah oleh Allah untuk menyebutkan itu. Kul, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarun. Saya ini cuma manusia biasa. Maka tidak boleh kita berlebih-lebihan terhadap beliau. Dan ada juga yang terlalu merendahkan beliau. Terlalu merendahkan beliau. Kadang pujian-pujian yang dilantunkan dengan tujuan, maksud itu adalah bukti kecintaan kepada Nabi. Mereka mengatakan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi itu adalah Al-Habib. Habib, itu derajatnya masih di bawah. Beliau itu Khalil, bukan Habib. Beliau sendiri tegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Inna Allah qad attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan aku sebagai khalil. Khalil bukan cuma sekedar dicintai, tapi dia yang paling dicintai. Kalau kita berikan perumpamaan, di antara keluarga kita, anak kita, mungkin ada yang kita sayangi, dan pasti ada yang paling kita sayangi. Begitulah kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekedar kecintaan, tapi beliau khalil. Derajat al-khullah di atasnya Habib, di atasnya mahabbah. Beliau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah. Dan hanya dua nabi yang dijadikan khalil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan ketinggian derajat beliau. Dan di dalam syahadah Muhammadur Rasulullah, selain abduhu wa rasuluhu, Rasul, beliau utusan. Konsekuensinya apa? Tidak boleh kita merendahkan beliau. Tidak boleh kita menempatkan beliau di bawah derajat kerasulan. Karena beliau adalah Rasul, maka apa yang beliau bawa, apa yang beliau diutus dengannya, itu merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan ayat yang kita sebutkan tadi, qul innama ana basyarun. Bagaimana kelanjutan ayat? Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Salah satu ayat ini terdapat dalam surah Al-Kahfi, di akhir-akhir surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, sampaikan kepada manusia bahwa aku adalah manusia biasa. Tapi yuha ilayya, kelebihan aku diberi wahyu. Aku diberi wahyu.
derajat hamba dan derajat rasul. Derajat hamba tidak boleh kita berlebihan kepada beliau. Derajat rasul tidak boleh kita merendahkan beliau. Tidak boleh kita melecehkan beliau. Iya. Termasuk ketika beliau sudah meninggal, tidak boleh kita meremehkan, memandang enteng, melecehkan, merendahkan hadis-hadis dan sunnah-sunnah beliau. Iya. Meskipun sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis beliau itu sulit untuk diamalkan. Dalam tanda kutip, sulit oleh sebahagian kaum muslimin untuk mengamalkannya. Mungkin terpengaruh oleh syubhat, mungkin ada hal-hal yang membuat dia tidak bisa mengamalkannya dan seterusnya. Tapi itu adalah sunnah, itu hadis Nabi SAW. Maka tidak boleh kita merendahkannya, tidak boleh kita melecehkannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kandungan syahadah Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian beliau tentunya sebagai Rasul punya hak. Beliau punya hak yang mesti ditunaikan oleh setiap kaum muslimin dan muslimah, setiap mukmin dan mukminah. Dan hak beliau itu merupakan konsekuensi dari syahadah Muhammad Rasulullah. Artinya apa jemaah sekalian? Siapapun dari kalangan kaum muslimin yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, salah satunya syahadah Muhammad Rasulullah, dia mesti tahu diri. Ada konsekuensi di balik ucapan dua kalimat syahadat itu. Bukan cuma sekedar penghias bibir, bukan cuma sekedar dilantunkan, diucapkan, yang menunjukkan dia sudah masuk ke dalam Islam. Tidak, ada konsekuensinya. Nah, dan di antara konsekuensi, dan itu hak dari Rasulullah SAW, pertama, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ta'atuhu fima amara. Konsekuensi dari syahadah Muhammad Rasulullah yang pertama itu adalah kita mentaati beliau pada apa yang beliau perintahkan. Mentaati beliau pada apa yang beliau perintahkan. Nah, dan ketaatan kepada beliau, hakikatnya itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Rasulullah itu hakikatnya ketaatan kepada Allah. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-80. Wa may yuti' rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepada Rasulullah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari ayat itu bagaimana? Siapa yang tidak taat kepada Rasulullah, itu artinya apa? Dia tidak taat kepada Allah. Siapa yang tidak mentaati Rasulullah, itu artinya dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabarkan dalam Al-Qur'an. Nah, dan mereka yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, inilah yang dijanjikan dengan kesuksesan yang besar. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab di ayat yang ke-71, yang ayat ini sering dibacakan di setiap muqaddimah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan yang besar. Nah, kesuksesan yang besar. Nah, dan mentaati beliau itu pintu terbukanya hidayah. Mentaati Nabi SAW itu pintu untuk mendapatkan hidayah. Allah sebutkan dalam surah An-Nur. Allah sebutkan dalam surah An-Nur, in tuti'uhu tahtadu. Kalau saya tidak salah ingat itu di ayat yang ke-54. In tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaati beliau, kembali kepada Rasulullah, tahtadu. Niscaya kalian akan
mendapatkan hidayah dan petunjuk. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada yang ingin saya ingatkan. Kadang di zaman kita ini, ketika disebutkan hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya adalah perintah beliau, perintah untuk ditunaikan. Kadang sebagian orang yang merasa dirinya intelek, merasa dirinya cerdas, itu mungkin langsung mengkomplain. Itu perintah hukumnya apa? Sebentar dulu, bukan itu maksudnya. Nah, itu mereka akan mengatakan itu perintah hukumnya apa? Wajib atau sunnat? Setiap ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wah mau ditahu dulu itu wajib atau sunnat. Padahal jemaah sekalian, Nabi di zaman beliau mendidik para sahabat di atas Islam. Setiap kali keluar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah beliau dari lisan beliau, para sahabat tidak pernah komplain. Itu wajib apa sunnat? Tidak ada. Tidak. Begitu keluar perintah, mereka laksanakan. Tidak ada pertanyaan itu wajib atau sunnat. Dan itu sempat disampaikan ke saya. Ini kita bicara sunnat ya. Khususnya tentang saya pernah menyampaikan sebuah khutbah Jumat terkait dengan hukum salat berjamaah bagi laki-laki. Habis itu ada di antara jemaah itu tanya, itu salat berjamaah bagi laki-laki yang Bapak sampaikan tadi hukumnya apa? Wajib atau sunat? Nah, ya laksanakan saja. Nah, toh para sahabat tidak tanya. Antum pernah dengarkan hadis Nabi? Mereka tanya kepada sahabat, sahabat tanya kepada Rasulullah? Enggak. Mereka langsung laksanakan. Nah, di sini juga muncul pertanyaan. Lalu untuk apa kita ketahui hukumnya wajib atau sunat? Itu penting. Itu juga penting ketika seseorang itu ada halangan sehingga tidak melaksanakan perintah itu, atau mungkin ada uzur, atau mungkin tidak ada uzur, akhirnya dia tidak melaksanakan perintah itu. Di situ perlu diketahui apakah itu wajib atau sunnat. Kenapa? Kalau itu wajib, dia wajib apa? Bertaubat. Kalau itu perintahnya sunnat, urusannya mudah. Di situ keadaannya. Tapi ketika kita hendak melaksanakan sebuah amalan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini-begini, laksanakan saja. Laksanakan saja. Nanti ketika kita tidak mampu melaksanakannya, baru kita cari tahu hukumnya. Itu perintahnya itu wajib atau sunnat. Begitu. Nah, ketika perintahnya wajib, wah ternyata itu wajib paling. Barulah setelah itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah sekalian. Sehingga ketika disebutkan hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam berisi perintah, laksanakan dulu. Dan para ulama fikih, maksudnya dari kalangan fuqaha, itu mereka merumuskan kaidah. Dan antara kaidah tersebut al-aslu fil amr al-wujub. Hukum asal dari perintah itu adalah wajib. Nah, illa kecuali ada dalil yang memalingkan dari kewajiban itu. Nah, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Berwasiatlah kalian dengan baik kepada kaum wanita. Maksudnya apa? Nasihati para wanita dengan cara yang terbaik.
Para wanita di sini termasuk istri kita, termasuk anak perempuan kita, termasuk saudara perempuan kita yang terkait dengan kita secara langsung. Kalian hendaknya menasihati mereka dengan nasihat yang paling terbaik. Ini kita langsung laksanakan saja, ya. Kita nasihati mereka dengan baik. Tidak usah tanya dulu, itu nasihati wanita itu hukumnya apa ya? Tidak usah tanya dulu. Nanti ketika kita tidak mampu, tidak memiliki kemampuan, barulah kita cari tahu, jangan-jangan itu wajib. Iya. Kalau itu wajib, hendaknya kita bertobat kepada Allah. Nah, subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Contoh yang lain. Ya, ini mungkin masih ada syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Irfa izaraka ila nisfis saq. Mati. Apa artinya itu? Irfa izaraka ila nisfis saq. Angkat kainmu sampai setengah betis. Wah, mati. Ini irfa ini fil amr, perintah. Wah. Bayangkan. Gimana ini? Kita diperintah oleh Nabi, kain itu dikasih setengah betis. Wah. Mungkin ada yang bertanya, mungkin itu pada waktu sholat saja. Nah, hadisnya umum, Nabi tidak sebutkan sholat di situ. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in abaita fa ilal ka'bain." Kalau kalian tidak bisa, maka minimal apa? Digulung. Tidak ada digulung dalam hadis tersebut. Tidak ada itu. Nah, ya. Nah, jangan tersinggung ya. Yang menggulung jangan tersinggung. Nah, jangan tersinggung. Nah, tidak apa-apa. Iya. Itu sudah mendingan dibandingkan dibiarkan terjulur. Nah, kalau memang tidak bisa, maka minimal di atas mata kaki. Minimal tidak menutupi mata kaki. Itu kainnya siapa? Kainnya siapa? Kainnya mereka yang jenis kelaminnya laki-laki. Tinggal kita kembali ke KTP kita masing-masing, lihat jenis kelamin kita. Kita ini laki-laki itu bukan. Oh, jadi mesti sampai ke situ. Nah, kalau jenis kelaminnya wanita, itu malah dipanjangkan lagi ke bawah. Tidak boleh kelihatan mata kakinya. Malah disuruh panjangkan lagi, sejengkal lagi. Iya. Paham maksudnya? Tinggal kita lihat KTP kita. Kita di jenis yang mana? Iya. Kalau kita di jenis wanita, iya, kayaknya saya mesti panjangkan kain saya ini. Nah, tapi kalau jenis kelamin laki-laki, Anda mengaku laki-laki tulen, iya, kasih naik sedikit. Nah, dan saya tidak tahu kalau dia LGBT. Ya. Nah, tapi bagaimanapun LGBT itu laki-laki. Iya, cuma namanya saja seperti itu. Iya. Nah, bentuk ketidaksyukuran akan nikmat kelaki-lakian. Bodoh sekali. Nah, di sini tidak ada ya LGBT. Awas kalau ada. Nah, itu mau dikasih ceramah khusus itu, dikasih tahzir khusus sekian kaset. Nah, jangan. Iya. Allah memberikan anugerah berupa kelaki-lakian kepada Anda. Nah, dengan segala macam fasilitasnya, subhanallah. Syukuri itu. Nah, dan Allah mentakdirkan laki-laki berpasangan dengan wanita. Itu sunnatul kauniyah. Jangan Anda menentang sunnah kauniyah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, itu perintah. Perintah laksanakan. Nah, yang kedua, yang menjadi konsekuensi dari syahadah Muhammad Rasulullah adalah at-tasdiqu fima akhbara. Kita wajib percaya, yakin dengan semua yang beliau beritakan. Wajib kita percaya dan meyakini semua yang beliau sampaikan, semua yang beliau beritakan.
Apakah terkait dengan peristiwa yang telah lama berlalu atau peristiwa yang masih sedang berlangsung saat ini, atau peristiwa yang belum terjadi dan akan terjadi. Nah, mengenai hal ini Allah sebutkan dalam surah An-Najm di ayat yang kedua dan ketiga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau berbicara itu dibimbing dengan wahyu. Beliau berbicara dibimbing oleh wahyu. Nah, beliau berbicara dibimbing oleh wahyu. Tidak ada kekeliruan. Memang kadang ada perbuatan beliau yang ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada perbuatan beliau ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu bukan ucapan beliau, tapi perbuatan beliau. Apa contohnya? Contohnya ketika ini tidak jelas semua ini ngomong lah, merasa dirinya laki-laki tapi suaranya seperti perempuan. Apa itu? Nah, jawabannya beliau pernah bermuka masam. Siapa yang hafal surat Abasa? Abasa wa tawalla. Abasa bermuka masam, wa tawalla berpaling. Kapan itu? An ja'ahu a'ma, ketika beliau didatangi oleh seorang yang a'ma, seorang yang buta. Terus kelanjutan ayat gimana? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Engkau Muhammad tidak tahu, siapa tahu dia butuh untuk diperingati. Terus bagaimana kelanjutan ayat? Aw yazakkal fatanfa'u dzikra, atau dia diberi peringatan sehingga dengan itu bermanfaat peringatanmu. Wa amma man istaghna fa anta lahu talahha. Betul? Nah, adapun orang yang maksudnya ini fa amma man istaghna, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lebih menghadapi para pentolan-pentolan pembesar Quraisy ketika itu dengan harapan mereka bisa masuk Islam. Tapi mereka ini subhanallah tidak begitu memperhatikan Nabi. Nah, Nabi ditegur ketika itu sebab ada yang datang buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum, itu minta untuk diberikan hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat untuk dia. Tapi Nabi abasa, bermuka masam, wa tawalla, berpaling kepada para pembesar Quraisy itu. Makanya Nabi ditegur. Tegurannya itu dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ul ahma, dan seterusnya. Nah, itu beliau dibimbing oleh wahyu. Ada yang keliru dari perbuatan beliau diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ucapan beliau itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semua yang beliau beritakan, semua yang beliau sampaikan, wajib hukumnya kita meyakini itu. Meskipun tidak masuk di akal kita, meskipun tidak masuk dalam logika berpikir kita, yang mungkin logika berpikir kita IQ-nya yang paling tinggi. Contoh hadis tentang az-zubab. Tahu az-zubab? Lalat. Idza waqa'a az-zubab, kalau misalnya ada lalat masuk ke air minum, apakah itu susu, sirup atau yang semisalnya, apa yang kita lakukan? Dibuang itu gelas, celupkan itu lalat. Nah, kenapa? Nabi beritakan di sayapnya yang satu penyakit, di sayap yang kedua itu apa? Penawarnya obatnya.
Nah, tidak usah tanya lagi, bagaimana itu kalau lalatnya itu yang biru-biru itu? Inilah. Dia mau lalat kuning, lalat biru, lalat hijau, lalat. Nabi sudah sebutkan itu ketentuannya. Nah, tenggelamkan. Iya, itu pemberitaan dari Nabi. Mungkin orang yang merasa cerdas, wah, kayaknya ada yang tidak beres ini. Apa yang tidak beres? Iya. Kalau ini makanya syahadat itu dua kalimat syahadat. Saya ulangi tadi, itu bukan cuma sekedar ya penghias bibir, ada konsekuensinya. Nah, semua pemberitaannya Nabi, dia masuk di akal, tidak masuk di akal. Kalau memang itu benar, Anda mesti yakini. Hanya jemaah sekalian, mungkin kita akan bertanya, apakah wajib hukumnya diminum itu air? Ya, betul? Itu kembali kepada pribadi kita. Nabi kan tidak wajibkan itu minum. Nggak disebutkan dalam hadis itu kah? Mesti diminum. Nabi tidak sebutkan. Nabi hanya beritakan, kalau misalnya itu lalat jatuh, ya, di wadah berisi air minum. Iya, kita ambil contoh sirup, susu. Iya. Biasanya kita apa? Cabut lalatnya, ya toh? Atau buang. Nah, Nabi suruh tenggelamkan sekalian, kasih mandi dia. Nah, setelah itu kalau kita mau minum, jangan lupa ambil itu lalat, buang. Bukan maksudnya diminum sama lalat, jangan salah paham. Jangan salah paham ya. Wah, kita dianjurkan ini minum, tidak begitu maksudnya. Iya. Tenggelamkan. Kan kemungkinan sayapnya yang sebelah kanan itu penyakit. Kan sudah jatuh ke minuman. Makanya setelah kita tenggelamkan supaya sayapnya yang sebelah kiri yang ada penawarnya itu menjadi penawar untuk penyakit itu. Tapi bukan maksudnya kita minum dengan lalatnya. Tidak. Itu pun kalau kita mau minum pilihannya kembali kepada pribadi kita. Nah, penekanannya di sini jemaah sekalian dari sisi pemberitaan. Apa yang Nabi beritakan meskipun tidak masuk dalam logika kita, Anda wajib yakin. Itu konsekuensi syahadat. Nah, termasuk yang Nabi beritakan tentang wanita, fa innahunna khuliqna minadh dhala. Nabi beritakan kaum wanita itu terbuat dari apa? Dari tulang rusuk. Wa inna wajud dhala. Sungguhnya yang tulang rusuk yang paling bengkok. Nah, itulah kaum wanita. Kasihan mereka. Iya, terbuat dari tulang rusuk. Iya. Laki-laki terbuat dari tulang apa? Hah? Iya. Nabi antum tidak tahu, Masya Allah. Saya juga tidak tahu. Maksudnya jemaah sekalian, kita yakini pemberitaan Nabi itu. Tidak perlu antum, wah, kayaknya memang tulang rusuk saya pindah sama kamu. Tidak perlu dibedah itu istri. Kita cukup meyakini sabda Nabi SAW. Memang betul. Nah, iya. Cuman ini dari saya pribadi ya. Kalau istri kita itu, para wanita itu terbuat dari tulang rusuk, jangan jadikan dia tulang punggung. Paham maksudnya? Jangan jadikan tulang punggung. Tulang rusuk itu rawan patah. Iya. Tulang rusuk itu rawan patah. Nah, makanya Nabi berikan pemberitaan, berikan wasiat setelahnya. Iya. Kalau kalian coba untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok, patah itu. Patah. Nah, kalau tulang punggung kuat tidak? Kuat. Kuat tulang punggung. Makanya antum itu tulang punggung. Laki-laki itu tulang punggung. Iya, suami itu tulang punggung dalam rumah tangga. Jangan jadikan istrimu sebagai tulang punggung. Iya. Nah. Tapi insya Allah di sini tidak ada ya. Iya. Bagaimanapun tetap dia kepala rumah tangga, tetap dia yang bekerja. Kalaupun istrinya bekerja, tetap dia setor. Nih mah,
karena saya tulang punggung, terserah loh. Ya, memang demikian. Ya, jadi masalah itu kalau istrinya yang bekerja total, suaminya memanage jadwal istri. Wah, masya Allah, innalillah. Antum itu belajar bertanggung jawab. Naam. Ya, kasihan itu para akhwat, mesti, apalagi tempat bekerjanya mesti ikhtilat. Aduh ya Allah, kasihan mereka. Naam, antum yang mesti keluar rumah jadi tulang punggung, bukan mereka. Taib. Penekanan yang ingin saya tekankan di sini, mereka itu terbuat dari tulang rusuk. Itu Nabi beritakan. Titik. Kita mesti yakin itu. Iya, tidak perlu diteliti, dicarikan Microsoft apa segala macam, betulkah itu? Titik itu saja. Itu bagian dari keimanan. Iya, bagian dari syahadah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal karena kita tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi, tentunya tidak pernah mendengar langsung dari lisan beliau pemberitaan dari Nabi. Bagaimana mengetahui kebenarannya? Ya tentunya kalau haditsnya adalah hadits yang sahih. Kalau para ulama hadits sudah menentukan bahwa hadits tersebut adalah hadits yang sahih, apakah sahih li dzatihi atau sahih li ghairihi, atau minimal hadits adalah hadits yang hasan. Apakah hasan li dzatihi atau hasan li ghairihi, itu sudah bisa diterima. Nah, yang kita tidak bisa terima, yang belum tentu kita bisa jadikan itu sebagai acuan, jadi referensi, betul tidaknya, kalau itu termasuk hadis-hadis yang lemah dengan seluruh bentuk-bentuknya. Sebab hadis lemah itu macam-macam. Ya, hadis lemah itu macam-macam. Nah, ini konsekuensi syahadah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang ketiga, sudah masuk ya? Sedikit lagi. Nah, ada masih, kalau bukan 2, masih ada 3 tambahan atau 4 tambahan poin lagi. Ini terkait konsekuensi syahadah Muhammad Rasulullah. Kalau kebanyakan para ulama, termasuk Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian Syekh Muhammad bin Wahab At-Tamimi, itu mencukupkan dengan 4 konsekuensi. Sebagian ulama yang lain tambahkan sampai 7 dan 8. Nah, sebab terkait dengan hak dan kekhususan Rasulullah dibandingkan dengan manusia yang lain. Nah, nanti saya sebutkan 4 dulu, kemudian setelah itu kita akan sebutkan tambahan dari para ulama yang menambahkannya. Nah, tadi kita sudah sebutkan berapa? 2. Mentaati pada perintah beliau, membenarkan pemberitaan beliau. Nah, saya cukupkan mungkin sampai di situ saya dulu. Nah, atau kita tambahkan. Nah, yang ketiga masih terkait yang pertama, yaitu meninggalkan semua yang beliau larang. Meninggalkan semua yang beliau larang untuk dilakukan. Nah, ini juga sama dengan yang pertama tadi. Kalau Nabi sudah melarang kita melakukan sesuatu, tidak usah tanya itu haram atau makruh. Tidak usah tanya. Nabi melarang sesuatu, tidak usah tanya. Contoh, wa iyyaka wa isbalal izar. Jangan coba-coba kalian menjulurkan kain di bawah mata kaki. Itu larangan Nabi. Tidak usah tanya, itu wajib atau itu haram atau makruh? Tidak usah. Sahabat tidak tanya itu kepada Nabi. Sahabat langsung amalkan. Kecuali pada keadaan seseorang tidak mampu untuk melakukannya, baru dia mesti wajib tahu apakah itu haram atau makruh. Tapi asalnya tinggalkan. Apa yang beliau perintahkan lakukan, apa yang beliau larang tinggalkan. Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dalam surah Al-Hasyr itu, ayatnya silakan cari sendiri, saya lupa. Nah, apa yang diberikan Rasulullah kepada kalian, ambil. Apa yang Nabi larang, tinggalkan.
Iya. Dan di dalam hadis, iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, ma amaltukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, wa ma nahakum anhu, iya, fantahu." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan sesuai kemampuan kalian. Apa yang aku larang, tinggalkan. Nah, ini yang ketiga. Dan yang keempat, iya, adalah wala na'budullaha illa bima syara'a. Tidak melakukan ibadah, ya, tidak melakukan ibadah kecuali dengan contoh dari beliau. Tidak melakukan ibadah kecuali dengan contoh dari beliau. Ya, harus ada contoh dari beliau. Ini konsekuensi syahadah Muhammad Rasulullah. Nah, wala na'budullaha illa bima syara'a. Iya. Nah, kenapa? Sebab Nabi tegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam urusan ini, urusan agama ini, iya, maka itu tertolak. Dalam riwayat Muslim dari Aisyah, man amila amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, tertolak. Tertolak. Mesti ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak boleh kita macam-macam. Tidak boleh kita menambah-nambah, menyisipkan, apalagi sampai mengurangi. Tidak boleh. Nah, sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala itu ketika beliau ditanya, bagaimana hukumnya dengan seorang yang berwudu lebih dari 3 kali? Lebih dari 3 kali, ya. Cuci tangan 3 kali, kan begitu. Ada yang berwudu, iya, karena dia ini mungkin saking khusyuknya 4 kali, 5 kali. Apa kata beliau? Nah, itu menyelisih tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksimal 3 kali, minimal 1 kali. Iya. Dan Nabi SAW sudah menegaskan setelah beliau memberikan contoh dengan 3 kali, kata beliau, iya, faman zada ala hadza, iya, faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Siapa yang menambah lebih dari 3 kali ini, sungguh dia telah melakukan keburukan, melampaui batas dan telah berlaku zalim. Nah, jangan main-main. Kalau Nabi contohkan 3 kali, enggak usah tambah-tambah. Iya. Meskipun menurut akal kita kan semakin bersih, ya. Cuci muka 3 kali, ambil lagi facial foam, ya. 4 kali, 5 kali, setelah itu dikeringkan, cuci lagi. Itu pakai akal-akalan manusia. Iya. Nah, jangan menambah dan jangan mengurangi juga. Iya. Maksimal 3 kali, minimalnya berapa kali? 1 kali. Ini tentang berwudu, iya, itu datang dalam berbagai hadis. Iya. Kadar yang cukup semuanya 1 kali. Nah, sebagaimana dalam hadis, iya, Usama ibn Zaid. Iya. Nabi berwudu sekali. Dalam hadis Abdullah bin Abbas, Nabi berwudu 2 kali. Nah, dan yang paling lengkapnya 3 kali. Seorang boleh memilih. Iya. Tapi kadar yang paling minim sekali. Jangan mengurangi jadi setengah. Ya. Iya, siapa tahu ada orang yang punya pola pikir lain-lain. Iya. Jangan mengurangi sampai setengah dan jangan lebih dari 3 kali. Nah, kalau memang anggota wudu kotor, jangan niatkan dulu wudu, bersihkan dulu. Mandi kayak apa kayak segala macam. Iya toh? Setelah semuanya bersih dengan mandi, baru kita niat berwudu. Iya. Niat berwudu menghilangkan hadat kecil. Nah, ini 4 konsekuensi dari syahadah Muhammad Rasulullah. Nanti di pertemuan yang akan datang insyaallah taala kita akan sebutkan tambahan yang disebutkan oleh sejumlah ulama yang lainnya. Nah, baik, saya kira ini cukup. Tidak ada pertanyaan ya? Ya. Wah. Semua. Iya, silakan. Waalaikumsalam.
Kemudian yang kedua, Rasulullah itu suka makan daging kelinci dan seterusnya. Nah, taib. Pertanyaan yang sangat bagus dari Bapak. Apakah semua perbuatan Rasulullah mesti wajib diikuti? Nah, saya tegaskan, ya, perbuatan Nabi itu tidak lepas dari 5 keadaan. Ya, 5 keadaan. Keadaan ibadah. Ibadah ini wajib diikuti. Ya. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Iya. Nabi sholat berdiri, kita ikut sholat berdiri. Nabi takbir begini, kita ikut takbir begitu. Sebab ini perbuatan yang bentuknya ibadah. Iya. Ada yang kedua, ada perbuatan beliau yang bentuknya adalah jibillah. Iya. Nah, jibillah ini terkait dengan adat kebiasaan di suatu daerah. Ya. Seperti beliau pakai sorban. Ya. Sebab di tanah Hijaz, iya, di tanah Arab sana semuanya orang pakai sorban. Itu umum. Tidak ada songkok nasional di sana. Ya. Tidak ada songkok nasional di sana. Anda akan aneh kalau di sana pakai songkok nasional. Iya, yang cocok di sana sorban memang. Nah, dan pakaiannya panjang kayak begini. Tidak ada pakai koko di sana. Tidak seperti itu. Sebab ini terkait dengan kebiasaan di suatu daerah. Nah, kenapa Nabi pakai jubah? Nabi pakai sorban? Ini memang di daerah itu begitu pakaiannya. Iya, memang begitu pakaiannya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin malah beristinbat dari hal tersebut bahwa sebenarnya pakaian yang sunnat itu adalah pakaian yang sesuai dengan kebiasaan di suatu daerah sepanjang memenuhi syarat. Ya, misalnya kita di sini, bagaimana pakaian kita di sini? Koko, ya itu saja. Nah, iya kan? Kalau di Jawa, batik, iya, belangkon, pakai. Nah, sebab itu kebiasaan daerah situ. Sepanjang tidak bertolak belakang dengan syariat, pakai. Nah, kecuali kalau ada belangkon terbuat dari emas. Nah, itu tidak boleh. Bukan karena belangkonnya, tapi karena emasnya. Nah, yang ketiga terkait dengan kebiasaan beliau sebagai manusia. Iya. Perbuatan Nabi terkait kebiasaan beliau sebagai manusia. Nabi makan, Nabi minum, Nabi buang air, Nabi tidur. Tidak ada ceritanya kita mengatakan sunnah itu tidur. Kenapa Nabi tidur? Salah itu. Nabi tidur kenapa? Beliau manusia. Beliau butuh tidur, butuh istirahat. Nabi makan apa? Kurma, gandum, ya. Apa lagi? Dan yang semisal dengan itu. Tidak ada di antara ulama yang mengatakan sunnah makan gandum. Ada? Tidak ada itu. Sebab itu makanan yang ada di daerah itu gandum. Kalau kita di sini apa? Bubur kacang hijau. Apa? Kapulung, dange, lawak, itu. Nah, iya. Tidak boleh dibedakan itu antara tersebut. Yang keberapa nih? Yang keempat, khususan Nabi. Di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau yang disebutkan tadi, menikah lebih dari 4. Bukan lebih menikah dari 1. Itu kurang tepat itu. Kalau menikah lebih dari 1 tidak apa-apa. Iya. Yang tidak boleh itu menikah lebih dari 4. Tolong dipahamkan itu istri. Ya. Ya. Iya. Menikah lebih dari 1 boleh. Yang tidak boleh menikah lebih dari 4 istri. Tidak boleh itu. Nah, itu kekhususan Nabi menikah melebihi 4. Itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak boleh kita mencontoh beliau sampai 9. Haram hukumnya. Nah, Allah dalam Al-Quran sudah membatasinya itu. Masna wa sulasa wa ruba. Batasannya 4. Makanya ketika turun ayat tersebut, Abu Bakar yang punya istri lebih dari 4, Umar yang punya istri lebih dari 4, dia tinggal pilih 4, yang lain maaf saya talak. Iya, sebab itu kekhususan lebih dari 4 kekhususan Nabi, tidak boleh yang lainnya.
Kekhususan Nabi menyambung puasanya, namanya puasa wisol. Iya. Tapi bukan untuk kita itu. Kita tidak boleh, kita dilarang oleh Nabi menyambung puasa. Nah, ini perbuatan-perbuatan Nabi. Antum mesti paham yang dilakukan Nabi itu ketika disebutkan dalam hadis, dia posisinya di mana? Apakah ibadah, jibillah, kebiasaan manusia dan seterusnya. Dipahami itu. Jangan langsung seenaknya mengatakan sunnah. Ya. Saya kasih contoh. Nabi mandi bersama istrinya. Mandi bersama, mandi bareng istilahnya. Mandi bareng di satu tempat. Saya tanya dulu. Gimana itu? Itu kan perbuatan Nabi. Betul tidak? Iya. Apa hukumnya itu mandi bareng dengan istri? Kalau dari sisi itu memang mubah. Ya, mubah boleh saja. Tapi jangan dikatakan itu hukumnya sunnat apalagi sampai wajib. Salah itu. Nah, kenapa? Asalnya perbuatan Nabi yang terkait dengan ibadah itu hukumnya sunnat. Nah, itu asalnya. Perbuatan Nabi terkait ibadah itu hukumnya sunnat. Sampai ada penekanan dari Nabi dalam bentuk ucapan. Maka itu kadang menjadi wajib. Nah, tanpa itu kadang para ulama tetap menghukuminya sebagai sunnat. Sehingga jemaah sekalian, Nabi adalah teladan kita. Beliau qudwah kita. Dan kita mesti pandai melihat, memilih dan memilah mana yang memang betul-betul mesti dijadikan sebagai acuan. Nah, bisa dipahami ya? Iya. Nanti insyaallah kita akan kaji lebih mendalam bentuk-bentuk perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sehingga kita bisa bedakan ini kebiasaan beliau sebagai manusia, ini yang terkait dengan daerah beliau supaya kita paham itu. Nah, sebab banyak orang sekarang ini salah paham. Ya, banyak orang salah paham terkait masalah itu. Iya, mau apa contohnya? Ya. Mesti makan dengan 3 jari. Coba makan bubur 3 jari. Nah, sampai dia mengatakan haram makan pakai sendok. Palang-palang kok. Tidak ada ulama yang mengatakan haram makan pakai sendok, mana? Katanya kenapa? Nabi tidak makan pakai sendok. Iya memang karena belum ada pembeli sendok ketika itu. Iya, tolong ini orang-orang tidak paham itu. Nah, tidak boleh gede pakai songkok nasional. Sebab Nabi pakai apa? Iya, karena di sana orang pakai sorban semua. Kalau kita di sini pakai apa? Iya, songkok nasional, ya. Cuma saya jarang pakai itu songkok nasional karena lain-lain kuliah. Nah, baik, saya kira cukup. Ini sudah lewat. Nah, nanti sudah kelewatan nanti kita dianggap lagi ada yang sesat. Nah, saya kira demikian. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.